Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintawati. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri dan akan dibantu oleh rekan yaitu Siti Nur Ajijah, Syifa Rahma, dan Yuni Nurmilah. Nah, pada pertemuan perkuliahan kali ini kita akan membahas makalah yang berjudul Hubungan Semantik dengan Ilmu Lain. Nah, sebelum beranjak ke hubungan semantik dengan ilmu lain, di sini saya akan mengarahkan dulu. Yang pertama, pengertian semantik, yang kedua, pengertian filsafat, yang ketiga, pengertian linguistik, dan yang terakhir adalah pengertian semiotik. Apa itu semantik? Semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu semantikos atau semantike yang artinya menunjukkan. Namun dalam bahasa Indonesia, semantik itu sendiri diambil dari bahasa Inggris, semantics yang artinya memaknai. Nah, yang kedua ada filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan yang ada asal-usul tentang hakikat dan hukumnya. Yang ketiga ada ilmu linguistik. Nah, ilmu linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Nah, dalam linguistik terdiri dari cabang-cabangnya seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang keempat ada ilmu semiotik. Apa itu ilmu semiotik? Semiotik adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau lambang. Nah, mengapa semantik dihubungkan dengan studi lainnya dan dibahas pada kajian kali ini? Karena pada dasarnya bahasa itu memiliki fungsi-fungsi yang beraneka ragam macamnya, dan berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat dimaklumi jika semantik ini berhubungan dengan studi ilmu lainnya. Dan menurut Pateda juga mengemukakan bahwa makna tidak hanya dibahas oleh ahli makna saja, tapi dibahas juga dalam bidang filsafat, psikologi, dan lainnya. Sekian ulasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Azizah Nur Fauziah, dari kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai hubungan semantik dengan filsafat. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari suatu makna dalam bahasa, sedangkan filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat, tentang hakikat atau filsafat sendiri bisa berarti berpikir secara mendalam. Adapun menurut Notonegoro, filsafat adalah menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan tidak berubah, yang disebut hakikat. Itu pun dengan semantik yang merupakan bagian dari bahasa itu sendiri. Hubungan semantik dengan filsafat menurut yang saya pahami adalah semantik itu sebagai salah satu media dalam berfilsafat. Contohnya filsuf Yunani yang merumuskan pengertian dari logos yang menggunakan makna logos yang dikemukakan oleh Person menjelaskan istilah logos dalam bahasa Yunani yaitu memiliki arti, isyarat, perbuatan, inti sesuatu, cerita, kata maupun susunan kata. Dari sejumlah fitur semantik di atas, para filsuf Yunani akhirnya merumuskan logos sebagai kegiatan menyatakan sesuatu yang didukung oleh sejumlah komponen, yang komponen tersebut berhubungan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan kata. Adapun semantik dengan filsafat tentu mempunyai hubungan yang sangat erat. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek dalam filsafat itu sendiri adalah bahasa, dan bahasa juga merupakan media untuk melakukan perenungan dan untuk menyampaikan hasil dari
pemikiran tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang lebih memahami tentang hubungan filsafat dengan semantik atau yang ingin bertanya, bisa bertanya di komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu semantik dengan ilmu linguistik. Ilmu semantik itu menurut Lehrer itu studi tentang makna, dan ilmu semantik ini merupakan salah satu dari kajian ilmu linguistik. Ilmu linguistik menurut Ferdinand de Saussure, seorang ahli bahasa dari Swiss yang merupakan bapak modern linguistik, mengatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang membahas bahasa untuk bahasa itu sendiri, yakni mempelajari bahasa untuk mengetahui hakikat dari bahasa itu sendiri. Nah, dalam kajian ilmu linguistik ini ada 4. Yang pertama, fonologi, yang kedua morfologi, yang ketiga sintaksis, dan yang keempat semantik. Nah, sudah sangat jelas bahwa ilmu semantik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu linguistik, karena ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, pasti ada makna yang ingin disampaikan dalam struktur bahasa yang diutarakan. Jadi sangat tidak mungkin ketika kita berbahasa kita tidak memiliki makna, sama saja seperti kita berbahasa tanpa arah dan tujuan yang jelas. Pada tataran kajian ilmu linguistik yang pertama itu ada fonologi. Nah, menurut Hornby, fonologi ini merupakan gabungan dari kata fon dan logi. Nah, fon itu yang berarti bunyi bahasa, baik vokal maupun konsonan, dan logi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, fonologi adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas tentang bunyi bahasa. Nah, dalam ilmu fonologi ini, bunyi bahasa dapat mempengaruhi makna. Contohnya, huruf A, P, E, L. Ketika saya mengatakan apel, bahwa makna yang tersirat adalah salah satu nama dari buah, yaitu buah apel. Ketika saya mengatakan apel, bahwa makna yang tersirat adalah apel upacara, seperti apel pagi, kayak gitu. Nah, jadi bunyi bahasa itu dapat mempengaruhi makna. Nah, tataran ilmu linguistik yang kedua itu ada morfologi. Nah, morfologi ini adalah cabang ilmu linguistik yang membahas tentang bentuk dan perubahan serta dampak dari perubahan itu terhadap makna. Contohnya saya di sini ada memiliki 3. Yang pertama kaki, yang kedua kaki meja, dan yang ketiga kaki gunung. Yang bisa kita tangkap dari ketiga contoh ini bahwa kaki meja dan kaki gunung ini tentu berbeda dengan bentuk dasar kaki atau kata kaki yang sudah memiliki makna tersendiri di dalam kamus. Jadi penambahan-penambahan kata dari bentuk dasar ini mempengaruhi makna dari bentuk dasar itu sendiri. Tataran kajian ilmu linguistik yang ketiga yaitu ada sintaksis. Nah, menurut Rastina Taib, sintaksis adalah ilmu yang mengkaji hubungan antar kata dalam suatu kalimat. Nah, di sini saya akan berikan 2 contoh. Yang pertama ada anjing memakan tulang, dan yang kedua tulang memakan anjing. Nah, dari 2 contoh ini secara struktur benar, tetapi contoh yang kedua itu tidak logis. Mengapa? Karena masa tulang yang merupakan makanan memakan anjing, karena tulang itu benda mati, jadi tidak mungkin. Nah, lalu ada juga contoh katak berlari mengejar musang. Nah, secara struktur itu benar, tetapi secara makna itu tidak logis, karena katak itu bukan berlari tapi melompat. Nah, jadi kalimat itu tidak hanya benar secara struktur, tetapi juga harus sinkron antara makna dengan kenyataan. Seperti menurut Pateda, bahwa kalimat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi itu harus merupakan kalimat yang bermakna
dan logis untuk para pembaca dan pendengarnya, seperti itu. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan dari awal, bahwa sudah jelas sekali bahwa ilmu semantik ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu linguistik. Karena seperti tadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, pasti kita itu memiliki makna yang ingin disampaikan dalam struktur bahasa yang diutarakan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoni Nurulmilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan semantik dan semiotik. Sebelumnya sudah dibahas apa itu pengertian semantik dan apa itu pengertian semiotik. Di sini akan dibahas secara singkat. Semantik yaitu ilmu yang mengkaji tentang makna. Sedangkan semiotik menurut bahasa diambil dari bahasa Yunani yaitu semion yang berarti tanda, dan menurut istilah yaitu ilmu yang mengkaji tentang tanda atau lambang. Sebelum menuju ke hubungan semantik dan semiotik, di sini ada beberapa jenis semiotik menurut Pateda. Yang pertama itu ada semiotik analitik. Semiotik analitik yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda yang berobjekkan tanda dan makna. Contohnya, seseorang mempunyai ide. Nah, ide tersebut dituangkan ke dalam tulisan ataupun benda, seperti itu. Yang kedua ada semiotik deskriptif. Semiotik deskriptif yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang meskipun tanda tersebut sudah ada sejak dulu. Contohnya, langit mendung. Langit mendung itu menandakan bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Seperti itu. Terus yang ketiga ada semiotik faunal atau semiotik zoosemiotik. Di sini itu semiotik faunal itu yaitu sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Ya, mungkin seperti cara berkomunikasi hewan, baik itu pada sesamanya ataupun pada manusia, seperti itu. Contohnya, ayam betina yang berkotek-kotek itu bertanda bahwa dia itu sedang bertelur gitu. Terus yang selanjutnya ada semiotik kultural. Semiotik kultural itu yaitu semiotik yang menelaah tanda yang berdasarkan budaya dan adat masyarakat. Budaya dan adat masyarakat itu kan beragam sekali ya, banyak sekali. Jadi contohnya yaitu budaya orang NU misalnya. Di orang NU itu mereka itu suka sholawatan, tahlilan dan sebagainya. Atau contoh lain seperti tanda kematian gitu ya. Tanda kematian misalnya di kita dan di daerah Jakartaan itu tuh bertandakan bendera kuning, bahwa kalau misalnya ada bendera kuning berarti ada yang meninggal gitu. Terus kalau di daerah Yogyakarta gitu ya, itu tuh tandanya itu bendera putih gitu. Selanjutnya yaitu semiotik naratif. Semiotik naratif itu sistem yang menelaah tanda atau lambang yang mengandung yang mengandung mitos atau omongan-omongan gitu ya. Contohnya pohon beringin. Pohon beringin di suatu rumah itu menandakan bahwa rumah itu kesannya tuh angker gitu. Karena apa? Karena ada pohon beringin itu gitu. Terus selanjutnya yaitu semiotik natural. Semiotik natural itu sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Contohnya daun yang menguning, yang berubah jadi kuning, yang berubah jadi coklat itu tanda bahwa daun-daun itu akan berguguran gitu. Terus banjir atau longsor itu menandakan bahwa alam itu sudah rusak gitu. Terus selanjutnya ada semiotik normatif. Semiotik normatif itu tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma atau hukum-hukum gitu ya. Contohnya rambu lalu lintas.
Ya kalau misalnya hijau itu berarti maju kayak gitu. Kalau merah itu bertanda berhenti, kalau kuning itu hati-hati gitu ya, bersiap-siap gitu. Terus ada lagi misalnya tanda merokok gitu, yang disilang gitu, itu tandanya dilarang merokok gitu. Terus yang selanjutnya ada semiotik sosial. Semiotik sosial itu yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang. Misalnya contohnya lagu Niji yang berjudul Laskar Pelangi, itu tuh maknanya tuh indah dan baik gitu. Terus ada yang terakhir itu ada semiotik struktural. Semiotik struktural itu ada yang verbal dan ada yang non verbal. Contoh dari yang verbal itu misalnya seorang murid dengan guru itu bercakap-cakap tapi dengan tatapan langsung gitu ya, berkomunikasi langsung tatap muka gitu. Atau misalnya mendengarkan berita, bercerita gitu, itu termasuk semiotik struktural verbal. Ada juga yang non verbal. Yang non verbal itu ada dua, ada yang dari gerakan dan juga ada yang dari bunyi. Yang dari gerakan itu misalnya acungan jempol itu tandanya baik, bagus gitu. Atau misalnya menggelengkan kepala itu artinya tidak, enggak gitu ya. Terus ada yang non verbal melalui bunyi. Misalnya siulan itu tandanya misalnya apa ya, memanggil atau misalnya senang gitu kan, biasanya seperti itu. Terus kalau misalnya batuk-batuk kecil gitu ya, batuk-batuk jaim gitu, itu tandanya mungkin dia itu pengen berkenalan atau misalnya apa gitulah ya. Sekian itu jenis-jenis semiotik. Dan jadi hubungan antara semantik dan semiotik itu terlihat sangat jelas, dimana semantik itu membahas tentang makna dan semiotik membahas tentang tanda atau lambang. Jadi sangat berkaitan erat ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang apa makna dari sebuah tanda atau lambang. Di sana semantik berperan, dan untuk membuat makna-makna tersebut tersampaikan secara efektif gitu ya, secara menarik gitu. Jadi disampaikanlah dengan tanda atau lambang, dan disanalah semiotik berperan. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Seperti itulah hubungan antara semantik dan semiotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi oleh pemateri telah selesai. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa kesimpulan dari pemateri kelompok 2. Yang pertama tentang pengertian semantik, pengertian filsafat, pengertian linguistik, dan pengertian semiotik. Nah, yang kedua adanya hubungan semantik dengan filsafat, hubungan semantik dengan linguistik, dan hubungan semantik dengan semiotik. Hubungan semantik dengan filsafat, oleh karena itu ada kaitannya antara semantik dengan logika, sedangkan logika itu sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu filsafat. Nah, di sini tampak sekali peranan semantik itu sebagai pernyataan benar atau tidak benar berdasarkan bertolak belakang dari premis dan kesimpulan yang ada. Nah, yang kedua ada semantik dengan linguistik. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa linguistik itu memiliki cabang ilmu, ya, diantaranya ada semantik. Nah, yang ketiga, hubungan semantik dengan semiotik. Dilihat dari objek kajian semiotik, yaitu adanya tanda atau lambang. Nah, tanda atau lambang ini harus memiliki makna. Di sini peranan semantik itu makna untuk memperjelas tanda atau lambang tersebut, dan untuk lebih efektif jika tanda atau lambang disertai dengan makna. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.